Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku serta para pemirsa yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah, yang dua kenikmatan yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kumpulkan kita di Masjid Al-Barakah yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali kajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqamah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Masih bab tentang cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi wajibnya kita mencintai Allah melebihi cinta kita kepada seluruhnya. Wajib mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada seluruhnya, termasuk juga melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas
tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita, melebihi cinta kita kepada anak kita, istri kita, harta kita, bahkan seluruh manusia. Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai aku melebihi cintanya kepada dirinya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Dan cinta kita kepada Rasulullah SAW ini kita lakukan karena cinta kita kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan dari yang berikutnya yang diturunkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatan iman." Ada 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila 3 perkara ini ada dalam diri seseorang, wajada bihinna halawatan iman, maka dia akan merasakan manisnya iman. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa makna halawatul iman yakni halawatul ta'ah. Makna manisnya iman adalah merasakan manis, merasakan lezat ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jadi bukan seperti merasakan manisnya permen, bukan seperti merasakan manisnya kue cucur. Ya, kue cucur manis atau gimana? Manis ya. Ya, mana yang biasa makan kue cucur? Gak enak ya, ada minyaknya. Jadi kalau manisnya kue cucur itu yang merasakan lidah kita. Adapun manisnya iman, manis ketika melakukan ketaatan kepada Allah, yang merasakan adalah hati kita. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Salatnya Rasulullah SAW yang kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam sampai bengkak kedua telapak kakinya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan nikmat, merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah. Bukan hanya itu saja, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dilanda galau, resah, gelisah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Ya, istirahatkan kami dengan salat. Jadi salat itu merasa bahagia, dengan salat merasa senang. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga menceritakan tentang seorang ulama
ketika ulama ini mendakwahi seorang raja yang zalim. Karena di antara jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran kepada sultan atau penguasa yang zalim. Qaulul haq inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Ulama ini mendatangi seorang raja yang zalim, kemudian diberikan nasihat. Ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah tabaraka wa taala. Bertakwalah engkau kepada Allah tabaraka wa taala. Apa yang terjadi? Raja ini enggak terima. Padahal ulama ini ketika memberikan nasihat sendirian. Ya, datangnya sendirian, enggak rame-rame. Tetap aja enggak terima. Ya, tetap aja enggak terima. Maka kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di penjaranya enggak sendirian. Dalam penjara bersama seekor singa. Seekor singa yang sedang kelaparan. Coba gimana? Berdua-duaan dalam singa. Gimana perasaan kita? Hah? Tenang. Ya, berdua-duaan dengan singa. Ya, dalam penjara. Kalau kita di penjara ketemu sama teman, waduh, ini teman gitu kan ya. Aman. Ya. Merasa apa? Nyaman. Tapi kalau misalkan berdua-duaan ya dengan preman misalkan ya badannya gede, tatoan, waduh, ngeri juga. Apalagi dengan singa yang kelaparan. Ayo insyaallah ulama ini enggak takut ikhwati. Malah dia mengerjakan salat sunnah. Ya salat sunnah Allahu Akbar. Singa itu mendekat. Kemudian mundur lagi. Mendekat lagi. Dan dia enggak bergeming sedikit pun dalam salatnya. Kita coba lagi salat Allahu Akbar. Enggak usah singa lah ya. Ular. Ya, depan kita. Gimana? Loncat. Ular gitu. Kata sebelahnya, salat enggak boleh ngomong. Kata sebelahnya ingetin, kalau sholat nggak boleh ngomong. Jangankan singa, ular aja kita kaget ya mas. Semut aja, apalagi nyamuk ya kan, masya Allah. Kecoa, kaget. Ini singa mendekat, mundur lagi, mendekat. Ketika tasyahud, duduk tasyahud, singa itu kemudian menjilati apa? Menjilati kepalanya. Gimana tuh? Jilatin kepala. Dilihatin sama raja yang zalim tadi. Dan ternyata orang ini gak bergeming sedikit pun sampai singa itu kemudian mundur, dia duduk. Padahal tadi sengaja dilepas ya sama raja itu dalam keadaan lapar. Ya masya Allah dia. Semuanya itu ya berdasarkan kehendak dari Allah tabaraka wa taala. Kalau Allah gak berkehendak, gak ada yang bisa mencelakakan kita. Ikhwati fillah, azan ya Allah. Hanya penting bagi kita itu untuk apa? Selalu berdoa ya setiap hari itu apa? Pagi sore ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Gak bakal ada yang membahayakan kita. Ya, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan kita. Amalkan doa ini. Jadi karena merasakan nikmat, karena merasakan lezat dalam sholat, sampai singa mendekat pun dia biasa aja. Sehingga kemudian ketika raja itu bertanya, fulan, kamu tadi ketika didekati sama singa nggak takut? Ya tidak. Saya hanya takut kepada Allah tabaraka wa taala. Saya akan memberikan manfaat yang bisa memberikan mudarat itu hanya Allah saja. Orang kalau sudah belajar tauhid seperti itu. An-nafi' ad-dar wallah azza wa jalla. Kalau kita kan tauhidnya masih apa? Masih cetek. Ya. Bangun malam mau tahajud, ada suara dapur klontrang. Enggak jadi jawab sekali. Walaupun enggak bangunin istrinya. Apa sih? Antar dong. Ya kan? Kalau tauhidnya masih cetek, masya Allah. Ada suara kaleng apa piring, ya jatuh aja.
nggak jadi tahajud Mas. Ya. Kenapa? Apalagi rumahnya 2 lantai, ya. Misalkan kamar mandi di bawah, turun, itu dia ngebayangin di tangga ada suster ngesot. Ini. Masya Allah. Itu kalau belum belajar tauhid, kalau sudah belajar tauhid nggak ada kayak gitu kan. Ya. Tapi suka merinding nggak? Ada ya, kalau merinding ada. Ya, ada juga kadang suka. Ya. Bahkan kemarin, Masya Allah, ya, subuh kajian di Dharma Wangsa. Berangkat dari rumah jam 3:30 lewat. Karena subuhnya jam 4 lewat dikit ya. Berangkat dari rumah, kemudian lewat tol Cibitung Cilincing, keluar dari Sriamur. Namanya kosong kan udah, kebut aja ya. Ya, tapi anak nggak pernah cepat, ya paling 100 lah. Paling 100 ya. Kalau kosong itu, kan apalagi malam kan sepi, udah kencang jamaah sekalian. Qadarullah langsung, ada apa ini? Ya langsung a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Enggak lama kemudian di depan itu kayak ada kucing. Pas di jalur anak diem aja, coba jamaah sekalian. Lagi kenceng. Kalau misalkan antum gimana? Lagi kenceng, depan ada kucing lagi diem. Iya. Kalau kita sudah belajar tauhid, nggak ada yang namanya nabrak kucing sial. Oh salah dia. Ya kan siapa yang salah? Dia yang salah. Ngapain diam di situ? Ya. Hah? Ya. Kita nggak salah, karena itu kan emang jalur kita. Itu kan anak ngambilnya nggak sengaja, nggak sebelah kanan, nggak sebelah kiri, tengah-tengah. Kucingnya di tengah. Orang kalau misalkan mau lihat jalan tol kan di pinggir ya. Ini kenapa yang dia berhenti di tengah tol? Masya Allah. Khawatir. Coba kalau misalkan orang yang biasa panikan atau belum belajar tauhid, apa yang dilakukan langsung belok ini fatal. Khawatir. Makanya penting bagi kita untuk apa? Belajar tauhid. Ya, sehingga kita meyakini bahwasanya yang memberikan manfaat dan yang mendatangkan bahaya itu hanya Allah saja. Ketika ditanya sama raja ini, kamu nggak takut sama singa? Dia mengatakan enggak, saya hanya takut kepada Allah tabaraka wa taala. Cuma tadi saya, ketika singa itu mendekat, dia menjilati kepala saya dengan lidahnya. Di situ ada keraguan dalam hati saya. Air liurnya singa ini najis enggak ya? Cuma itu doang. Air liurnya singa, dia nggak tahu hukumnya apa gitu. Karena singanya termasuk hewan yang tidak boleh dimakan. Air liurnya gimana? Najis atau enggak? Cuma itu saja yang dipikirin ketika sholat. Masya Allah. Ikhwati wa akhwati fillah azza Allah. Termasuk kisah siapa? Kisah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam yang ketika akan dipotong kaki kirinya ya. Ketika akan dipotong kaki kirinya, disuruh minum khamr, enggak mau. Dibius enggak mau. Apalagi dibius total, lebih enggak mau lagi. Kenapa? Dia mengatakan, saya ketika dibius, saya akan lupa sama Allah. Dan saya enggak mau waktu saya sedetik pun terlewatkan tanpa zikrullah. Masya Allah. Enggak mau waktunya terlewatkan sedetik pun tanpa berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan tentang keutamaan zikrullah ikhwati wa akhwati fillah. Makanya kalau kita lagi bengong, jangan kemudian kita apa? Sia-siakan waktu kita. Baca zikir subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Yang Rasul mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, Allah akan tanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Itu kalau kita mengucapkan sekali subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau misalkan kita baca 1000 kali, berarti Allah tanamkan 1000 pohon kurma di surga. Iya. Apa Allah enggak rugi? Enggak, khawatir. Allah itu maha kaya. Bukankah orang yang paling rendah di surga tingkatannya Allah berikan bukan rumah, tapi apa? Istana. Dindingnya terbuat dari emas. Lantainya terbuat dari intan mutiara. Coba cari di Kabling Al-Barokah ini yang paling kaya siapa Pak? Lihat rumahnya, emas bukan? Dindingnya lihat emas bukan? Hah? Emas apa? Emas Hartono? Oh, catnya emas. Nggak ada Pak yang dindingnya emas. Karena kalaupun ada, sore dipasang, pagi insya Allah.
Ya, Allah itu maha kaya, jamaah. Makanya terkadang Allah Subhanahu wa taala itu ya mengatakan malakum, ada apa sih dengan kalian ini? Kenapa dengan kalian ini? Idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ila ard. Ketika dikatakan kepada kalian, infiru, berjihadlah kalian di jalan Allah tabaraka wa taala, kalian merasa berat. Ya. Ketika disuruh ngaji, kenapa sih kalian ini kok berat banget? Lebih memilih tinggal di rumah. Ya. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho dengan kehidupan di dunia ini daripada kehidupan akhirat? Yang Allah mengatakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Tidaklah kesenangan dunia dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kecuali apa? Kesenangan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat. Makanya aneh, ada orang yang ada di rumah, ada pengajian, kenapa nggak mau ngaji? Ada orang banyak duitnya, rumahnya 5, kenapa nggak mau sedekah? Malakum, kata Allah. Ada apa dengan kalian ini? Ditanya sama Allah tabaraka wa taala, malakum. Malakum itu ya kayak pertanyaan, kenapa sih? Ya. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 38. Malakum, ada apa dengan kalian? Termasuk juga yang nggak mau sedekah dikatakan sama Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 109. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma lakum, dan ada apa dengan kalian ini? Ala tunfiqu fi sabilillah. Enggak mau berinfak di jalan Allah tabaraka wa taala. Ya. Ma lakum itu apa? Ada apa dengan kalian? Ikhwati wa akhwati fillah azza Allah yang puja ya. Silakan yang lagi jemur duit diambil. Helm sendal, barangkali sendalnya mahal. Nah, ikhwati wa akhwati fillah azza Allah ya. Perasaan tadi enggak mendung ya? Enggak. Mendung. Oh iya. Tadi hanya masalahnya berangkat tadi cerah. Mungkin karena hati Anda yang cerah. Ikhwati wa akhwati fillah azza Allah ya. Jadi beliau mengatakan bahwa saya nggak mau waktu sedetik pun terlewatkan tanpa zikrullah. Akhirnya apa? Ya sudah, saya mau sholat sunnah. Ketika saya sholat sunnah, potong kaki saya. Akhirnya Urwah bin Zubair sholat sunnah. Ketika sholat sunnah dipotong kakinya. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam nggak bergeming sedikit pun. Ya, karena merasakan nikmat jamaah sekalian, merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah. Ada orang-orang yang ketika ngaji dari pertama datang sampai selesai nggak bergeming sedikit pun. Oh ngantuk. Ya, diam. Ini masya Allah kita ngaji kadang-kadang apa? Nggak bisa diam. Ya, apalagi yang udah di atas 50 tahun. Ya, bentar-bentar geser kanan, bentar-bentar geser kiri. Iya, pinggang panas banget nih. Padahal kalau misalkan nonton bola enggak deh kayak gitu. Kenapa pas ngaji kok merasa panas gitu kan? Ya, 30 menit selonjoran. Habis itu apa? Merem. Bangun-bangun, Ustaz ya nutup kajian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ada orang-orang yang mereka itu merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ada orang-orang yang ketika mereka mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu, merasakan bahagia. Contoh misalkan kayak Abu Salamah ketika pulang didapati sama Ummu Salamah dalam keadaan gembira. Ummu Salamah mengatakan, wahai suamiku, aku melihat engkau hari ini kok gembira banget. Aku nggak pernah melihat engkau segembira hari ini. Ada apa? Kenapa? Curiga. Ya, biasalah. Istri suka gitu. Kalau kita senang tuh dia curiga. Ya. Kalau kita bahagia dia curiga. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan. Ya, nggak boleh lihat suami senang. Ya, jangan-jangan. Anak aja pernah bangun tidur senyum-senyum, bahkan sampai ketawa. Tapi anak tahu mimpi apa?
Langsung ditunjuk sama istri, ayo mimpi jorok ya. Gitu. Ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah. Ternyata yang bikin bahagia Abu Salamah bukan karena mendapatkan uang puluhan juta, bukan karena mendapatkan rumah dan lain sebagainya. Abu Salamah mengatakan, laqad saratu qaulan min Rasulillah, sungguh sangat menyenangkan hatiku perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi bahagia karena mendapatkan ilmu. Ada orang-orang yang mereka masya Allah merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah. Sedekah sama orang itu senang banget. Bahkan kalau nggak sedekah tuh dia bingung, gelisah. Aduh, siapa lagi yang saya mau kasih ya? Gak boleh melihat ada orang susah lagi ngaji sebelahnya. Mas, mukanya kok jutek amat sih? Sedih banget, ada masalah? Iya Pak, saya lagi nggak punya duit. Oh, itu masalah. Emang butuh berapa duit? Ya, jadi nggak boleh melihat orang susah, jangan. Ada orang kelihatan sedih, langsung ditegur sama dia. Nggak cuek. Kalau kita kan terkadang apa? Cuek. Ya, cuek nggak? Cuek. Ya, itu masalah dia, bodoh amat. Ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Dan Rasul mengatakan ada 3 perkara. Jika 3 perkara ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan bisa merasakan lezatnya iman. Merasakan lezat ketika melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia merasakan nikmat ketika sholat. Dia merasakan bahagia ketika menuntut ilmu. Dia merasakan bahagia ketika membaca Al-Quran. Termasuk ketika dia bersedekah, merasakan senang. Ya, bagi-bagi duit itu senang jamaah sekalian. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika dikasih hadiah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala, dikasih uang dirham yang kalau dirupiahkan itu totalnya 1,4 miliar. Yang namanya khalifah raja duitnya banyak. Diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah minta diberikan nampan. Dirham itu diletakkan di nampan, kemudian dibagi-bagikan semuanya sampai habis. Sampai habis jemaah sekalian. 1 miliar habis semuanya dibagi-bagikan. Coba lihat, ya. Merasakan bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Habis semuanya. Ketika sore hari mau buka, dia bilang sama pelayannya, "Hei fulana, tolong bawakan kepada saya makanan untuk berbuka." Pelayannya bawain roti kering sama minyak sama minyak. Ya. Roti kering sama minyak. Ya, enggak tahu minyak apa itu, minyak zaitun kayak. Kemudian pembantunya mengatakan, "Wahai Aisyah, kenapa engkau tidak ambil 1 dirham saja dari harta yang tadi dibagikan? Ambil 1 dirham untuk apa? Beli daging buat kita buka sore hari ini." Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau mengatakan, "Lau dzakartini ya la fa'altu." Seandainya kau ingatkan aku tadi, aku akan lakukan. Berarti lupa sama sekali. Punya duit banyak, lupa sama dirinya. Kita dapat gusuran 1 miliar, lupa orang. Yang pertama kita ingat apa? Mobil, Fortuner, gitu kan ya. Rumah, ya. Bahkan kalau ada yang nanya, "Mas, katanya dapat gusuran." "Enggak, kata siapa?" Takut banget dipinjemin duitnya. Insyaallah, ya. Ini bukan hanya teman, keluarga aja kadang nggak kenal kalau masalah harta, masalah duit. Ikhwati fillah, azan ya Allah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai. Mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada dirinya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, daripada hartanya, bahkan dari seluruh manusia.
Ya, dari selain keduanya. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, dia akan merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah. Kita contohkan begini jamaah sekalian, ya. Kita kan cinta sama istri. Maka secapek apapun kita kerja, tetap kita jalani profesi ini. Di kantor dimarah-marahin sama atasan kita. Ya. Belum lagi ketika di jalan macet, wah udah capek banget. Tapi tetap kita jalani dengan penuh apa? Dengan penuh bahagia. Kenapa? Karena kita cinta dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya kepada selain keduanya, maka dia akan merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika sholat merasa bahagia, ketika ngaji merasa senang, ketika bersedekah merasa nikmat. Ya. Makanya hadis ini dimasukkan dalam bab ini karena ini menjelaskan tentang keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari keduanya atau selain keduanya. Dia akan merasakan manis ketika melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Yang kedua kata Nabi, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai saudaranya kecuali karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia cinta kepada saudaranya karena Allah Tabaraka. Dia nggak cinta kepada saudaranya kecuali karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang mencintai saudaranya karena Allah, dia akan merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah. Saudaranya beli mobil, dia merasa bahagia. Tetangganya bangun rumah, dia merasakan bahagia. Masya Allah, alhamdulillah sudah bisa bangun rumah. Anda pikir bapak itu nggak bangun-bangun rumahnya itu, ya, nggak dibangun-bangun rumahnya. Alhamdulillah. Ini langsung berapa lantai, Pak? 2 lantai. Ya Pak, mampunya cuma 2 lantai. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Tabaraka, merasakan bahagia. Tetangganya beli mobil, datang nih, ucapin selamat, Masya Allah, selamat ya Pak ya. Sudah kebeli mobil, Pajero lagi Pak, Masya Allah, warna putih. Ya, selamat Pak, Bapak bisa beli mobil. Nanti kalau ngaji gak kehujanan, ya, kalau kajiannya siang nggak kepanasan, bahkan bisa. Nanti kalau misalkan anak gak ada motor, bisa numpang ya Pak ya. Orang yang mencintai saudaranya karena Allah, dia akan merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya ini saja, ikhwati wa akhwati fillah, manfaat yang didapat bagi orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Dalam hadis yang sering kita sampaikan di majlis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil qiyamah. Di saat semua kita berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di satu tempat yang namanya padang mahsyar, tempat yang datar, rata, gak ada lembah, gak ada bukit. Dikumpulkan dalam keadaan sama, telanjang kaki, telanjang pakaian, belum jahitan, miskin. Dan matahari didekatkan 1,6 kilo di atas kepala kita. Matahari didekatkan 1,6 kilo di atas kepala kita. Semua kita kepanasan. Pak, dulu itu anak masih kecil sering ke sawah, bahkan ngamun kambing. Itu panasnya matahari kayak gak panas ya mas. Kenapa? Karena sudah sehari-hari berteman dengan sinar matahari. Habis sekolah, sholat zuhur, kemudian melepas kambing. Wah, di apa namanya? Dilepas, jagain. Ya, kadang kambing kemana, kita kemana. Ya, Anda tuh senang apa berenang dulu? Ya, berenang di kali. Ya, sama teman-teman, para penggembala. Ya, makanya bisa berenang itu karena ngikutin teman-teman. Awalnya ngikutin kambing.
Iya. Karena teman-teman tuh kambingnya suka dimandiin, Pak, nyebrang kali. Jadi anak ngikut nebeng. Ya kaki kayaknya kaki ini. Lama-lamaan alhamdulillah bisa juga. Ya. Jadi matahari yang panas itu enggak keras aja. Karena memang sudah apa? Sehari-hari. Tapi Masya Allah, ketika sekarang ya jarang sekali kena apa? Sinar matahari langsung. Itu ketika jalan dari rumah ke masjid saat zuhur itu merasakan panas ya Mas. Ya. Ini jarak matahari kata para ilmuwan jaraknya itu 1 juta sekian kilometer jamaah sekalian. Jarak dengan bumi, tapi kita merasakan panas. Nanti itu 1,6 kilo. Ya. Makanya semua kita berkeringat. Tapi ada 7 golongan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti di yaumil qiyamah mendapatkan naungan Allah Tabaraka wa Taala. Satu di antaranya rajulani, 2 orang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahaba fillah, saling cinta mencintai karena Allah Tabaraka wa Taala, ijtama'a fillah, berkumpul karena Allah Tabaraka wa Taala, wa tafarraqa fillah, berpisah pun karena Allah Tabaraka wa Taala. Maka mudah-mudahan kita masuknya. Masuk tadi ya, 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Bukankah kita berkumpul di sini karena siapa? Yakin karena Allah jamaah sekalian. Bukan karena Abu Najwa, bukan. Siapapun ustaznya pasti teman-teman datang. Apalagi Abu Najwa, bukan siapa sih. Ya. Bukan karena panitianya, bukan. Bukan karena Masjid Al-Barokah, bukan. Ya. Kita berkumpul di sini karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi masuk rajulani tahabba fillah ijtama'a fillah wa tafarraqa fillah. Maka termasuk kalau kita melakukan ini masuk juga golongan yang lainnya ya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi masjid bagi dirinya itu seperti air bagi ikan. Kalau nggak ke masjid itu kayaknya gimana gitu. Ya, ada yang kurang. Makanya kalau dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gelisah, pengen buru-buru apa? Lagi jalan ke mall, dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimana? Lanjut. Hah? Ada yang mampir ya kan? Ada yang mampu. Ada juga yang bablas. Atau kadang suaminya pengen sih ke masjid, ke masjid dulu ya, aja deh tanggung, gara-gara istri. Makanya Allah mengatakan apa? Terkadang istri-istri kalian, anak-anak kalian adalah ujian buat kalian. Ada orang-orang yang terkadang ya berat melakukan ibadah gara-gara apa? Gara-gara istri, gara-gara anak. Ya, berat melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya itu saja, orang yang saling cinta mencintai karena Allah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nanti ya ada mimbar-mimbar yang bercahaya. Kemudian di atasnya itu ada orang-orang yang bercahaya. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul. Para sahabat nanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tolong sifatkan tentang sifat mereka ini agar kami mengamalkan amalan mereka. Saya mengatakan, humul mutahabuna fillah, humul mutazawiruna fillah. Mereka itu adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah, saling kunjung mengunjungi karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat keutamanya jemaah. Bahkan orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka akan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan ada seorang laki-laki ingin berkunjung ke rumah kawannya. Allah utus seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia. Malaikat tadi bertanya, "Ya fulan, aina turid?" Mau kemana kamu? Dia mengatakan, "Uridu an azura akhan li." Saya ingin mengunjungi saudara saya. Ditanya lagi, "Apakah kamu mengunjungi dia karena ada kepentingan dunia di sana?" Ya, ada kepentingan dunia di sana. Karena biasanya kita kalau main ke rumah teman, kalau ada perlunya, ya, main ke rumah Pak Hartono minjem motor, main ke rumah Haji Dahlan pengen makan sotonya, ada kepentingan dunia, ya, ada kepentingan dunia.
Maka ditanya, ada kepentingan dunia? Dia mengatakan enggak. Saya mengunjungi saudara saya karena saya cinta kepadanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka malaikat mengatakan, ya fulan, inni Rasulullah. Aku ini adalah utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah utus aku kepadamu untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah cinta kepadamu karena kamu cinta kepada saudaramu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi orang yang cinta kepada saudaranya karena Allah, mereka akan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wati wa wati fillah azza ya Allah wajakum. Ini yang kedua. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yuhibbal mar'a, dia mencintai seseorang. Al-mar'a di sini yushmilur rajul wal mar'a, mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Saling cinta mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbuhu illa lillah. Tidak dia mencintai saudaranya kecuali karena Allah tabaraka wa ta'ala, ay min ajlillah, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan, wa hubbul insanil mar'i lahu asbabun katsirah. Cinta kepada manusia memiliki sebab yang banyak. Mencintai manusia memiliki sebab-sebab yang banyak. Yang pertama, yuhibbuhu lidunya. Ada orang yang mencintai saudaranya karena dunia. Oh, karena dia orang kaya. Ya kan? Bahkan banyak di antara kita yang bergaul hanya dengan orang-orang kaya. Gak mau bergaul, gak mau bersahabat dengan orang-orang miskin. Sekalipun orang miskin ini taat beribadah kepada Allah, ditinggal ya kuat-kuatnya. Ya. Lalu kita diperintahkan ketika bersahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahabatlah engkau dengan orang yang mukmin. Bahkan kalau bisa dengan orang yang bagus agamanya. Karena bersahabat dengan orang yang soleh memberikan manfaat untuk kita. Di dunia mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan kita tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan di akhirat mereka akan memberikan syafaat kepada kita sahabatnya. Kebanyakan kita kalau bersahabat, kalau berteman di dunia, karena dunia dia kaya. Nanti kalau misalkan saya butuh apa-apa, ingin minjem duit sama dia. Padahal belum tentu jamaah sekalian. Bersahabat dengan orang yang kaya, terkadang sakit hati juga. Bila kita sulit apa? Minta bantuan gak dibantu. Ya. Anda pernah cerita itu, punya teman, ya akrab lah. Karena tiap hari ketemu, Senin sampai Jumat. Belajar bahasa Arab. Ketika nggak datang-datang ngaji, pas datang kemudian bilang sama anak, Afwan Abu Najwa, kenapa? Anak kemarin nggak datang-datang. Oh ya nggak apa-apa. Anak juga senang. Anak juga senang kok antum nggak ngaji-ngaji, berarti libur. Ustaz juga manusia. Ya, jadi dia bilang apa? Afwan kemarin nggak datang-datang. Emang antum dari mana? Anak habis umroh. Anak habis umroh. Gak lama lagi kemudian nggak datang-datang lagi. Pas datang ngomong lagi, Afwan kemarin anak nggak datang-datang. Emang antum dari mana? Umroh. Ya, dikit-dikit umroh, dikit-dikit umroh, dikit-dikit umroh. Tapi cerita doang. Ya, cerita doang. Anak habis umroh, anak habis umroh, anak habis umroh. Ngajakin mah nggak pernah. Ya, makanya kita jangan berharap sama manusia, ya maksudnya. Ya, jangan berharap. Kalian kita punya teman yang kaya raya, belum tentu dia itu apa? Dia itu setia sama kita. Ya, memperhatikan kehidupan kita belum tentu. Ya, ketika kita susah dibantu sama dia belum tentu. Nah, ini contohnya. Ya, cuma cerita doang, ngajakin nggak pernah. Kalau istri bilang, jangankan ngajakin, air zam-zamnya itu nggak pernah nyampe aja masjidnya. Nggak pernah dikasih oleh air zam-zam. Padahal kan kalau umroh kan ya minimal 1 galon ya, galon kecil.
Jadi kebanyakan kita biasanya bersahabat itu yuhibbuhu lid-dunya, karena apa? Dunia. Dia berharap sama orang tersebut. Barangkali kalau kita susah nanti dia bantu kita. Ada akhirnya, kuat itu. Belum tentu. Yang kita adzan dulu, nanti berlanjutkan setelah adzan berkumandang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nabi wa akhadillah azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali. Cinta kepada manusia memiliki banyak sebab. Yang pertama karena dunia. Jadi ada orang yang saling cinta tapi karena dunia. Kemudian wa yuhibbuhu lil qarabah, mencintai saudaranya karena masih kerabat, ya, masih keluarga. Terkadang kita mencintai seseorang karena dia adalah kerabat kita, ya, makanya kita suka berkunjung ke rumahnya, datang ke rumahnya. Bahkan ketika kita datang dengan membawa oleh-oleh, membawa makanan, ya, karena kita cinta kepadanya, karena dia adalah kerabat kita. Wa yuhibbuhu lizzamalah, dan dia mencintai saudaranya karena pertemanan, ya, kayak kita, ya, kita saling cinta di sini karena apa? Karena kita semuanya apa? Semuanya adalah sahabat, semuanya adalah teman. Wa yuhibbul mar'u zawjatahu lil istimta'. Ada juga kemudian yang mencintai istrinya lil istimta' karena untuk bersenang-senang, ya, untuk bersenang-senang. Itu juga sama, cinta juga, ya, cuma tujuannya lil istimta'. Wa yuhibbu man ahsana ilaihi. Ada juga yang mencintai man ahsana ilaihi, orang yang berbuat baik kepadanya. Ya, kita kan kadang sama orang yang sering berbuat baik sama kita kan senang, ya. Ada misalkan teman sering apa? Sering traktir, ya, traktir bakso, dikit-dikit apa? Traktir, dikit-dikit traktir.
Lebih pas tanggal tua. Tahu kita lagi nggak punya duit. Makan bakso yuk. Anak kalau makan bakso kurang nafsu. Anak yang bayarin. Ayo. Azan ya Allah. Ini orang yang seperti ini kita suka. Sukanya kan apa? Karena dia sering berbuat baik. Di rumah ada teman-teman yang belajar bahasa Arab. Ada beberapa orang. Ada jilid 1, ada jilid 2. Nah, yang jilid 2 itu ada di antara mereka yang memang Masya Allah, ya, dikasih sama Allah rezekinya itu mudah. Itu sering apa? Pokoknya sering traktir jamaah sekalian. Ya, jadi pas ngaji itu bawa teh kotak, ya, ya dibagi-bagiin semuanya. Ustaznya kadang pokari, ya, nggak nyinggung, nggak, cukup air nggak, ya. Nggak nyinggung, cukup air nggak Pak, ada putih. Bahkan terkadang mereka ngasih apa? Kelapa, ya, kelapa. Jadi minumnya air kelapa, Masya Allah. Kan enak banget gitu ya. Iya, kode ini. Enggak, kalau di sini dimuliakan Insya Allah, ya. Di sini ya al-barokah alhamdulillah. Ya, anak nggak pernah bawa apa itu? Nah, ini dikasih ini. Ini perhatian sama ustadznya. Ya. Di tempat lain nggak ada yang ngasih ini, belum dapat. Kecuali di Nurul Hikmah dulu. Nurul Hikmah Wisma Asri. Dia bikinkan ini, ya. Biar ustadznya nggak bawa. Anak biasa bawa, tapi sekarang kalau di al-barokah anak udah paham. Al-barokah suka ada, jadi nggak usah bawa. Karena enak begini bacanya, ya. Ya. Namanya apa? Perhatian, ya. Pengertian, peka. Ustaznya kurang apa sih gitu? Oh, kurang gemuk, gemukin. Ya. Kemudian suaranya juga bagus kan. Tes coba enak suara. Jadi kedengaran suaranya enak kan? Ya, ngimami pakai ini enak suaranya coba. Bukan karena suaranya, karena mic-nya. Coba kalau nggak percaya. Pak. Ya, bagus mikrofonnya bagus. Ya, ini berarti diperhatikan mejanya, Masya Allah. Ya, nah, ada juga yang kurang perhatian. Ya, ada juga yang kurang perhatian. Ya, dari dulu mejanya pendek. Yang biasa buat ngaji itu ya, panjang pendek. Dari dulu, dari pertama ngaji di situ, itu terus mejanya. Termasuk mic-nya. Bahkan kemarin tuh mic-nya sudah apa? Sudah copot. Masya Allah bilang. Ya, anak sudah singgung-singgung gitu. Ya, perasaan ini mic istiqomah banget nih dari dulu nggak ganti-ganti. Udah diingetin jamaah sekalian. Ya, udah dikompor-komporin, tetap aja adem aja dari ganti-ganti. Ada juga yang terkadang kalau kita kompor-komporin langsung apa? Panas yang masih jauh. Ya, teman-teman di Alinda itu, ya, ada pas datang pertama kali di sana, aduh panas banget nih, nggak ada AC-nya. Ya, pas diundang lagi lama banget nggak diundang. Pas diundang lagi kemudian masjidnya berubah. Kadang lupa dengan ucapan anak dulu. DKM yang ngomong, Ustaz, gara-gara antum singgung dulu panas banget kita pasang AC. Ya, ada memang masjid-masjid yang ketika kita kompor-komporin meledak. Anak suka ngompor-ngomporin. Wah, ini al-barokah ini depannya nggak ada showcase, enaknya ada showcase. Ya, ada apa? Air mineral apa ya? Nanti kan biar orang tertarik, al-barokah masjidnya ada air mineral, pada datang ya masih kan? Kopi, Masya Allah benar, ide yang bagus itu. Ya, kopi, oh ada di sebelah harum. Kita sebenarnya ngomongin apa sih tadi? Ada temen yang apa tadi? Ya, kita cinta sama orang terkadang karena dia baik, dermawan orangnya. Ada tetangga yang baik sama kita, pasti kita cinta sama dia, jamaah sekali. Ya, dulu ada tetangga, dia beli rumah tetangganya. Ya, tetangganya jual rumah, dibeli sama dia. Kemudian anaknya nangis terus. Nangis terus. Dia suruh pembantunya, Fulan, coba tolong cek, itu kenapa sih anak-anak si Fulan pada nangis terus? Dicek sama apa budaknya, kemudian balik lagi, budaknya mengatakan anak-anaknya nangis karena mereka udah nggak punya rumah. Rumahnya kan dijual katanya. Mereka nggak punya rumah. Akhirnya kemudian dia bilang sama pembantunya, katakan sama si Fulan, rumah itu saya berikan kepadanya.
Ada nggak sekarang tetangga yang kayak gitu? Ada nggak? Banyak? Ya. Ada orang jual rumah, kemudian pas ada pembeli, dia katanya saya bukan hanya jual rumah, tapi jual tetangga yang baik sama dia. Dia punya tetangga baik banget. Saya jualnya bukan rumah Pak, tapi juga jual kebaikan tetangga saya. Kata yang beli, saya kan cuma butuh rumah, nggak butuh kebaikan tetangga, belum tentu dia baik sama dia. Akhirnya nggak jadi. Cerita ada tetangga yang mau jual rumah karena butuh duit, kedengaran sama tetangga yang baik tadi. Akhirnya didatangi, fulan, kamu mau jual rumah kamu? Berapa? 300 dirham. Dibeli uang. Nih, saya beli rumah kamu, dan sekarang rumah ini buat kamu nggak usah pindah. Jadi kita ada nggak gitu Pak? Ada tetangga kita mau pindah, Pak, Bapak mau ngapain pindah? Saya butuh duit Pak, saya mau jual rumah saya nggak punya, udah habis-habisan, udah nggak punya duit. Ya udah, rumah itu mana beli? Sekian, ya, nih duitnya, mana sertifikatnya? Ya, kenapa? Ya, mana sertifikat? Kemudian, nih, kamu gak usah pindah dari sini. Masya Allah. Ya, kalau ada tetangga yang kayak gini Pak, tolong kasih tahu saya Pak. Saya mau bertetangga dengan dia. Gak ada orang yang kayak gini Pak. Gak ada. Zaman kita kayaknya jarang. Ada orang duitnya banyak. Kayaknya untuk bantu saudaranya itu kayaknya sekarang. Ya, cuma sekedarnya saja. Ya, wallahu ta'ala alam. Cuma waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan. Ya. Tadi sampai apa? Perkataan Syekh Muhammad bin Sulaim bin Saleh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa terkadang ada orang yang ya cinta itu karena apa? Cinta kepada orang yang baik kepadanya. Akan tetapi kemudian beliau mengatakan, ya, idza habba hadzal mar'u lillah. Katakan apabila orang ini mencintai saudaranya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau cintanya karena Allah, fa inna dzalika min asbabi wujudi halawatil iman, maka sesungguhnya itu termasuk di antara sebab yang bisa mendapatkan manisnya iman. Adapun bersahabat karena dunia tadi, karena dia kaya, gak ada manfaatnya, gak ada manfaatnya, tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kita kalau berteman, bersahabat, hendaknya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian kita cukupkan sampai poin ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kehadiran teman-teman semua. Kita akhiri kajian kita dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.